Silakan dibuka bukunya. Kita lanjutkan. Sekarang pembahasan terakhir dari tanda i'rab, yaitu tanda yang terakhir atau hukum yang terakhir, namanya hukum jazm. Faqala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab yaitu al-Imam Ibnu al-Ajurrum rahimahullahu taala, walil jazmi, dan untuk jazm alamatani, dua alamat, dua tanda, dan untuk jazm memiliki dua tanda. Yang pertama as-sukunu, sukun, wal hadfu, dan hadf. Hadf itu artinya menghapus, menghapus nun. Ya, al hadf di situ maknanya adalah menghapus, menghapus nun. Baik. Baik. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya hukum i'rab ada 4 itu, rafa, nasab, khafad, jazm. Itu ada yang berlaku untuk isim dan fi'il. Ada yang berlaku untuk isim saja, ada yang berlaku untuk fi'il saja. Jeling. Masih ingat ya? Yang berlaku untuk isim dan fi'il, rafa dan nasab. Khafad tadi berlaku hanya untuk isim. Makanya nggak ada fi'il blas. Pembahasan khafad tadi nggak ada fi'il blas. Jazm hanya untuk fi'il. Maka di sini sama nih delok gak ono isim blas. Fi'il afal gitu. Maka di sini pembahasannya tentang fi'il saja. Fa'amma, kita lanjutkan. Fa'amma, maka adapun as-sukunu, tanda sukun, fayakunu, maka menjadi alamatan, tanda, lil jazmi, untuk jazm, untuk jazm, fi, dalam al-fi'lil mudhari'i, fi'il mudhari', fi'il mudhari', as-sahihil akhiri. As-sahih artinya benar, al-akhiri akhirnya. Maksudnya zaman kayak ibu keterangan sendiri. As-sahihil akhir itu yang belakangnya tidak ada huruf ilat. Huruf ilat gitu ya. Huruf ilat. Ditulis saja huruf ilat. Nanti tak jelaskan apa itu huruf ilat. Wa amma, dan adapun al-hadfu, hadf, yaitu menghapus nun tadi, fayakunu, maka menjadi alamatan, tanda, lil jazmi, untuk jazm, i'rab jazm, fi, dalam al-fi'lil mudhari'i, fi'il mudhari', al-mu'tallil akhiri, yang mu'tal akhir, artinya mu'tal akhir dikasih keterangan sendiri, yang diakhiri huruf ilat, diakhiri huruf ilat. Nah, untuk hadf nun, menghapus nun, maka ada 2. Yang pertama untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan yang kita nyebutnya fi'il mudhari' mu'tal akhir gitu aja. Dan yang kedua berlaku untuk fil af'ali, di dalam fi'il, af'al itu jamak fi'il, fil af'ali, dalam fi'il, allati, yang raf'uha, rafa'nya fi'il tadi itu ya, hukum rafa'nya bithabati, dengan keberadaan an-nuni, nun. Kalau fi'il rafa'nya itu dengan keberadaan nun, maksudnya tanda rafa'iku ono nun, maka tanda jazme menghapus nun. Baik. Sekarang kita pindah ke bagan. Apa? Andre paling. Kau Andre paling. Aku ndelok ya gak ono. Sekarang tanda
jazm. Berarti nomor ke-6. Baik. Alamatul jazmi, tanda-tanda jazm. Tanda jazm ada dua, as-sukunu, sukun, dan hadzf. Kalau tadi disebut hadzf tok. Ya, kata apa? Kita sebutkan lengkap. Hadzf nun maksudnya menghapus nun. Jadi tandanya itu dengan menghapus, bukan berubah. Ya masuk berubah sih, soalnya kan sing sadurunge ono saya kita tiga ono. Menghapus nun tandanya. Yang pertama sukun. Sukun berlaku untuk apa? Berlaku untuk satu fi'il saja, satu jenis fi'il saja, yaitu al-fi'l al-mudhari'u as-sahihul akhir. Gampangane nyebutnya fi'il mudhari' sahih akhir gitu. Gatik tambah al, ya. Fi'il mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' yang sahih akhirnya. Ya, yang sahih akhirnya. Apa yang dimaksud sahih akhirnya? Yang tidak diakhiri dengan huruf illat. Apa itu huruf illat? Ini namanya huruf illat. Huruf illat, gitu ya. Ini namanya huruf illat. Fi'il yang belakangnya tidak diakhiri dengan alif. Bu, alif kenceng apa alif bengkok? Ya, ini alif kenceng, ini alif bengkok. Atau tidak diakhiri dengan waw. Dan tidak diakhiri dengan ya. Itu namanya fi'il sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir. Ya. Jadi ingat di sini ada catatan mudhari', maka nggak masuk fi'il madhi. Ya. Jadi fi'il madhi nggak masuk. Ya, ini catatannya penting. Berarti ini tidak berlaku untuk fi'il madhi karena hanya untuk mudhari' saja. Tidak diakhiri dengan huruf illat. Mana huruf illat? Ini huruf illat. Alif, ya, alif kenceng, alif bengkong, wawu atau ya. Contohnya, misalkan apa sekarang contohnya? Yadribu. Yadribu. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya apa? Yadribu. Apa artinya yadribu? Memukul. Artinya memukul. Ya, artinya memukul. Dorobayat ribu. Baik. Fi'il yadribu diakhiri huruf apa? Ba. Masuk apa enggak? Enggak masuk. Berarti dia fi'il mudhari' sahih akhir. Kenapa? Karena tidak diakhiri dengan huruf illat. Karena akhirnya huruf ba. Maka ketika dia jazm, tandanya harus apa? Tandanya harus sukun. Berarti kalau bilang yad lam yadrib, yadrib. Ya, ini salah satu faktor yang menyebabkan jazm. Nanti ada faktor banyak yang menyebabkan jazm. Ada faktor banyak yang menyebabkan jazm. Lam ini faktor yang menyebabkan jazm ya, yang ini ya. Faktor ini Pak. Kalau ditanya Ustaz, faktornya apa saja? Nanti ada pembahasannya. Setelah kita paham dulu. Makanya kemarin kita jelaskan, kita di sini belajar tandanya dulu. Ya. Baru nanti kita belajar sebab. Gitu. Kalau menurut tata aturannya mata najrumiyah itu. Lam yadrib, tidak memukul. Maka yadrib harus disukun. Kenapa? Karena dia hukumnya jazm. Kalau ditanya yadrib, apa hukumnya? Jazm. Apa tandanya? Sukun. Ya. Kalau ditanya yadrib, kenapa kok waca sukun?
Ya, kenapa kok diwaca sukun? Karena dia jazm gitu. Kenapa diwaca sukun? Karena dia jazm gitu loh. Kan ketika ditanya kenapa, sebutkan hukumnya. Kenapa dibaca sukun? Kenapa dibaca sukun? Karena dia jazm. Gitu loh. Karena dia jazm. Kan dia sudah tanya tandanya, kenapa dibaca sukun? Ya disebutkan hukumnya karena dia hukumnya jazm gitu. Lam yadrib atau contoh lain apa fi'il yang tidak diakhiri ini contohnya yaktub yaktubu kataba yaktubu tanah Rehan bener tak kak iki salah sing bener ya Pak Rehan lam yaktub wis pinter ngono lho. Lam yaktub. Kenapa kok diwaca sukun? Karena jazm. Ya. Karena jazm. Kan ditanya sebabnya, sekarang belum tanya sebab. Ya sebabnya iki ono lame iki. Karena hukum asal isim dan fi'il hukum asalnya itu adalah rofa. Yang membuat jazm, buat nasab, buat khafat itu pasti ada faktor lain. Secara asal dia pasti rofa. Nah, apa tanda rofa? Ya Mas Rehan, kok ikuti pelajaran yang pertama, yang kedua sih. Sampean ikuti sendiri. Insya Allah tak ini tak. Kemudian sekarang itu sukun untuk fi'il mudhari' sahih akhir. Sekarang tanda jazm hadzf nun, menghapus nun. Ini berlaku untuk dua tempat. Yang pertama adalah untuk al-fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiru. Fi'il mudhari' mu'tal akhir. Apa yang dimaksud mu'tal akhir? Mu'tal akhir itu fi'il mudhari' sing diakhiri dengan huruf illat. Apa huruf illat? Alif, waw, ya. Alif nang ini ditulis loro. Soalnya ana alif kenceng, alif bengkong. Contohnya apa contohnya? Yad'u. Yad'u ya apa tulisannya yad'u? Yad'u. Ya apa tulisannya Mas? Satria ya apa tulisannya yad'u? Ya dal. Ya ain. Ain apa? Yad'u. Wow. Kan gini ya yad'u. Kan gini ya. Yad'u gini. Tip. Tanda jazmnya adalah dengan menghapus kok menghapus nun sih? Menghapus huruf illat imang. Wa mal hadzf, oh masya Allah, makan di situ surat hadzf. Maaf. Jadi yang hadzf tadi mana hadzf tadi? Hadzf ini jangan disebut hadzf penjelasannya ini. Hadzf itu kan menghapus. Maksudnya ada dua, menghapus huruf illat dan menghapus nun. Nah gitu. Makanya tadi kok, oh iya sih. Di situ disebut apa? Hadzf, kan gini. Al-hadzf artinya menghapus. Menghapus di sini ada dua. Yang pertama menghapus huruf illat. Hadzfu, menghapus. Menghapus apa? Yang pertama menghapus huruf illat. Huruf illat. Nah, ini berlaku untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang kedua, cukup tagay. Dia menghapus apa? Nun.
Ini berlaku untuk af'alul lati raf'a bi tsabatin nun atau af'alul khamsah. Baik. Al-hadzf. Ya, menghapus. Yang pertama berlaku untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang dimaksud di sini kalau yang pertama dia menghapus apa? Huruf ilat. Yad'u, mana huruf ilatnya? Wow. Dikasih faktor eksternal. Maka kalau dikasih lam karena dia membuat jazm, maka dihapus. Jadi yad'u. Kalau yad'u. Contoh lain misalkan, apa fi'il lainnya? Ya, ini tak tulis asalnya ya. Ya. Asalnya kan gini. Yad'u, ininya dihapus. Contoh lain apa misalkan? Yarju, yang huruf ilatnya yang lain. Ojo wau, huruf ilat lain. Huruf ilat ya atau kata apa? Alif. Apa misalkan? Yahdi, misalkan. Apa artinya yahdi? Menunjukkan. Lam. Yahdi apa tulisannya, Ubed? Ya, ha, dal, ya, kan gini. Yahdi kan gini. Mas Satria, mana huruf ilatnya? Ya, maka ya-nya harus dihapus. Jadi gimana nulisnya Mas Satria? Ya, ha, dal, yahdi, lam yahdi. Itu. Kalian bacanya lam yahdi. Ya. Fama yahdihillahu fala mudhillalah. Sekarang yang kedua, hadzf, menghapus, tanda jazm menghapus, berlaku yang kedua untuk fi'il yang rofa'nya dengan keberadaan nun atau dalam gampangannya af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Apa af'alul khamsah? Af'alul khamsah itu apa kemarin? Dhamir wazan yaf'aluna, yaf'ulu gini gampang ya. Yaf'uluna. Terus taf'uluna. Taf'uluna. Terus yaf'alani, yang kembar-kembar sih yaf'alani, yaf'ulani. Terus taf'ulani. Ya, taf'ulani. Terus taf'ulina, taf'ulina. Taf'ulina. 1 2 3 4 5. Semua sinang tasrifan yang kalau modelnya wazannya ini, maka dia masuk af'alul khamsah. Yaktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubani, taktubani, taktubina. Yadriba, yadribuna, yadribuna, tadribuna. Yadribani, tadribani, tadribina, seterusnya. Ini rofaknya dengan adanya nun. Ini tanda nih. Tandanya sing ditakoni. Tanda rofaknya mana? Nun. Ini namanya subutun nun, keberadaan nun. Maka kalau dia dijazm, dia kena hukum jazm, maka harus dihapus nunnya. Contoh, lam misalkan yaktubu, misalkan pakai itu ya. Berarti lam kan harusnya yaktubuna misalkan. Mereka hum berarti. Yaktubuna. Cek gini. Ini enak.
Kan gini asalnya. Yaktubuna. Kalau di sini misalkan tadribu atau tadribani misalkan lah. Tadribani 2 orang. Kamu 2 orang ngumpul. Tadribani. Maka kalau kena lam, mana yang dihapus? Nunnya. Lam ini faktor jazm. Maka di sini kita tulis tubu ditambahi alif. Kini ditulis ya apa? Lam tadriba. Lam tadriba. Dihapus nunnya. Baik. Ada pertanyaan? Mati lampu dah. Oh dipaten. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya sama tulis apa? Silakan ditulis. Takut nggak apa-apa. Ya.